ternyata pertanyaan dari saudara-saudari dan juga beta, jawabannya sudah ada di dalam katalog pembacaan yang baru saja kita bacakan, yang terambil dalam Injil Lukas 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-28. Kalau sudah baca tadi, berarti kita temukan garis-garis besar untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Jawabannya memang sangat sederhana, namun kenyataannya sulit untuk kita melakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Lukas 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-28 menceritakan tentang percakapan antara Yesus dan seorang ahli Taurat, di mana ahli Taurat itu bertanya bagaimana dia bisa mewarisi hidup yang kekal. Kemudian Yesus menjawab dengan merujuk pada dua perintah utama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-25, ayat ini memperkenalkan seorang ahli Taurat yang sangat memahami hukum Taurat. Seperti yang kita ketahui bahwa ahli Taurat ini merupakan seseorang yang paling paham atau paling pakar tentang Taurat di dalam agama Yahudi. Namun, pertanyaannya menunjukkan keraguan akan jalan menuju keselamatan. Kemudian dapat kita melihat pada ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-27. Di situ Yesus tidak langsung memberikan jawaban terkait pertanyaannya, tetapi Yesus mengarahkan pikiran ahli Taurat itu untuk merenungkan kembali apa yang sudah ia pelajari. Dari jawabannya sendiri bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pada ayat ini merupakan inti dari hukum Taurat. Kemudian dapat kita melihat pada ayat yang ke-28. Di situ Yesus kembali mengkonfirmasi kebenaran jawaban dari ahli Taurat tersebut, bahwa jalan menuju hidup kekal bukanlah serangkaian ritual atau perbuatan keagamaan yang rumit, melainkan tindakan kasih yang tulus kepada Allah dan sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita kilas balik dari kisah orang Samaria yang murah hati ini, menceritakan tentang seorang pria Yahudi yang diserang dan dirampok di jalan antara Yerusalem dan Yeriko. Kemudian mereka meninggalkan dia hampir mati di pinggir jalan. Kemudian lewatlah seorang imam dan seorang Lewi yang seharusnya menjadi teladan dalam menunjukkan kebaikan dan pertolongan. Tetapi mereka hanya melewati pria tersebut tanpa membantu. Dan seorang Samaria yang merupakan anggota kelompok etnis yang dibenci oleh orang Yahudi, dia menemukan pria yang terluka itu, lalu ia menolongnya. Meskipun ada permusuhan antara orang Samaria dan orang Yahudi, tetapi orang Samaria itu tetap menunjukkan belas kasihnya kepada orang Yahudi yang dirampok itu, di mana ia merawat luka-luka pria itu, membawanya ke penginapan dan membayar biaya perawatannya. Kalau zaman sekarang yang terjadi dalam kehidupan, siapa itu yang rela kasih kalau uang, apalagi para pemusuh. Kadang-kadang dengan kalau keluarga sendiri saja atau ada hitung-hitung, apalagi para musuh. Pasti kamu selalu punya pikiran yang sama. Pasti beda berbeda. Tetapi dalam kisah ini orang Samaria justru melakukan hal yang berbalik dari apa yang kamu pikirkan, di mana dia menolong orang Yahudi yang dirampok, dia membersihkan luka-lukanya lalu membawa dan membayar penginapan untuk orang Yahudi yang dirampok itu. Untuk itu, yang menjadi pertanyaan kita bersama sekarang, bagaimana kita dapat mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Sederhana
Kemudian, jika ada di antara katong yang susah, jangan katong hakimi lalu katong lebih tinggi dia lain. Tetapi mari katong datang sebagai satu persekutuan, katong berikan apa yang menjadi kebutuhan daripada dia, katong dengar apa yang menjadi dia punya keluhan, lalu sama-sama katong mencarikan solusi agar dia keluar dari zona yang membuat dia down. Akan tetapi seringkali terjadi dalam katong kehidupan, kalau katong selia orang susah, katong tutup mata, katong tutup telinga. Lalu makna persekutuan keluarga yang selama ini katong bangun itu apa? Terkadang juga katong kalau selia orang kehidupan yang lebih maju daripada katong, lalu katong mulai mengirim opini yang salah-salah. Dia ini begini dan begitu karena ini. Jangan katong menjadi orang-orang yang hanya berbicara atau orang-orang yang hanya mengirim opini tanpa bukti. Itu merupakan sikap yang tidak benar, saudara-saudari. Tetapi yang benar yang harus katong tunjukkan sebagai suatu persekutuan keluarga yaitu katong saling